Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Salah satu sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim hendaknya memiliki akidah yang kuat. Akidah adalah fondasi utama bagi setiap manusia dalam menjalankan kehidupan. Dalam bahasa kita, akidah adalah keimanan yang menancap dalam setiap jiwa manusia yang muncul karena kesadaran akan keberadaan sesuatu yang lebih hebat di luar dirinya. Nah, bagaimana penjelasan Al-Quran tentang pentingnya seseorang itu memiliki akidah yang kuat? Di surah 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-24 dan 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menggambarkan tentang perumpamaan sikap beragama yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim dengan izin Tuhannya. Nah, inilah kalimat yang baik yang mayoritas ulama tafsir mengartikan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Artinya apa? Sikap beragama yang baik yaitu diibaratkan seperti pohon yang akarnya kuat. Ini menarik sekali ketika perumpamaan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diilustrasikan seperti akar. Apa pelajaran pertama yang dapat kita petik? Seseorang itu diketahui apakah memiliki akidah dalam konteks keimanan yang kuat atau tidaknya. Itu hanya Allah yang Maha Tahu. Begitupun dengan cinta. Seorang itu diketahui apakah memiliki cinta yang mendalam atau tidaknya. Itu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena terpendam di dalam tanah seperti pohon yang akarnya kuat. Mari kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran agar kita semua memiliki akidah yang kuat. Yang pertama, kita harus menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang mutlak kekuasaannya. Kekuasaannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kita ambil contoh misalnya di surah 4 yaitu surah An-Nisa pada ayat yang ke-126 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan pengetahuan Allah, kekuasaan Allah mutlak atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, karena kekuasaan Allah, pengetahuan Allah itu mutlak atas segala sesuatu, maka kita diajarkan untuk berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Misalnya di surah
pada ayat yang ke-45 dan 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat dengan doa-doa agar kita diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas dan ilmu yang berkah. Karena itu kita juga sering berdoa seperti yang diajarkan oleh Al-Quran di surah 20 surah Toha pada ayat yang ke-114. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sehingga dengan demikian menjemput pengetahuan yang bermanfaat memang harus dilakukan. Namun pada akhirnya yang mencurahkan, yang memberikan pengetahuan dalam setiap diri manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, resep ini kalau kita lakukan pasti benar. Karena tidak mungkin terbayang dalam benak seorang hamba menganggap Tuhan keliru. Apa yang disampaikan Allah, apa yang dijanjikan Allah, itu sepenuhnya pasti benar. Kenapa? Karena Allah menjanjikan. Misalnya kita lihat di surah 40 yaitu surah Ghafir pada ayat yang ke-51. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, ibarat sebuah pohon agar akar itu kuat, ada ikhtiar yang harus dilakukan. Di antaranya apa? Di antaranya kita pupuk dan sirami. Pupuk dan air untuk menyirami pohon itu adalah ilmu. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan terus menambah pengetahuan dan tidak berhenti untuk terus belajar, thalabul ilmi, mencari ilmu agar akidah kita semakin kuat, agar keimanan kita semakin mantap, dan pada akhirnya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhlak yang mulia. Dan jangan lupa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki sikap seperti itu dengan berdoa. Allah ajarkan misalnya di surah 3 yaitu surah Al-Imran pada ayat yang ke-8. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan jadikan hati kami condong dalam kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dengan demikian kombinasi antara ilmu yang bermanfaat yang niat utamanya adalah untuk mengenal Allah dan juga dengan doa-doa khusyuk yang kita panjatkan, insya Allah akan menjadikan akidah kita semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak akan goyah ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.